Oke, Kak Farah, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Uji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Farah, tutor biologi kalian untuk malam ini. Jadi hari ini kita bakal bahas soal-soal tentang persamaan Hardy Weinberg. Mungkin sekarang yang di sekolahnya masih ada yang ini yang masih bahas mungkin evolusi. Jadi ini beberapa soal yang sering banget masuk di UTBK. Ini soal nomor 1 sama soal nomor 3. Dia ada di UTBK tahun 2019. Oke? Jadi coba siapa tahu mungkin di rumahnya ada kertasnya, ayo coba kerja bareng-bareng. Oke? Gimana digeser? Bagaimana caranya digeser? Jadi ya pasti itu. Oke. Oke. Siapa yang tahu persamaan ini? Persamaan hukum Hardy Weinberg? Masih ingat? Kemudian ada yang masih ingat? Masih paku. Jadi hukum Hardy Weinberg itu P tambah Q sama dengan 1. Terus kalau misalnya kita mau tahu nih dia genotip apa anggotanya, itu kita bisa pakai yang Pi kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q sama dengan 1. Oke? Nah, kira-kira P sama Q ini mempresentasikan apa? P itu mempresentasikan alel dominan. Jadi alel dominan. Yang mana itu alel dominan? A besar, A besar. A besar. Iya, pinter. A besar. Sedangkan yang Q itu mempresentasikan alel yang resesif. Yang mana tuh resesif? A kecil. A kecil. A kecil. Oke, pinter. Sedangkan kalau ini yang P kuadrat. Kalau P kuadrat karena dia alel dominan, berarti alel dominannya ada 2. Berarti homozigot apa? Homozigot Dominan. Ya, pinter. Sedangkan yang Q homozigot apa? Homozigot resesif. Iya, homozigot. Wih, tulisanku. Resesif. Mati orang. Tahu. Sedangkan yang ini 2PQ Heterozigot. ya heterozigot karena dia berbeda. Nanti yang dipakai untuk membantu kita menghitung nih soal-soal mengenai hukum Hardy Weinberg. Coba kita lihat yang nomor 1. Kira-kira menurut kalian jawabannya ini apa? Coba kita ke nomor 1 dulu ya. 42%. Ayo coba. Katanya di sini jika suatu populasi berada dalam kesetimbangan Hardy Weinberg memiliki frekuensi 0,3, maka persentase individu yang mungkin heterozigot itu ada berapa? Kita dapat informasi bahwa di nomor 1 ini ada frekuensi sebesar 0,3. Tapi kita tidak tahu ini dia alel dominan atau alel yang resesif.
Hah? Jadi karena kita nggak tahu, kita utamakan saja dia sebagai alel resesif. Berarti kita I-nya adalah 0,3. Bagaimana cari P-nya? Bagaimana cari dominan? P sama dengan 1 kurang Q. Aha. Iya. Oke, ini toh? Oke, yang ini. Berarti P ditambah Q sama dengan 1. Berarti P-nya bagaimana? 1 kurang Q. Terus Iya, 1 dikurang Q. Hah? Berarti P-nya sama dengan 1 dikurang 0,3. Jadinya berapa? 0,7. 0,7. Ya, 0,7. Cuma 2 sebenarnya. Kalau frekuensi yang satunya 0,3, pasti yang satunya 0,7. Hah? Nah, sekarang di soal apa yang dia tanyakan di situ? Maka persentasi individu yang mungkin heterozigot sebesarnya. Kalau mau cari individu heterozigot yang mana kita bisa pakai? Iya, yang 2 P Q. Hah? Geser ya. Itu kegedean. Jadi frekuensi individu heterozigot. Jadi bagaimana ini? Tinggal 2 P Q atau 2 dikali berapa P-nya tadi? 2 dikali 0,7. Ya, 0,7 dikali Kali 0,3. iya, 0,3. Berapa hasilnya? 0,42. Iya, 0,42. Ada enggak jawabannya? Ada tidak jawabannya? Ada C. C, tapi dia dalam bentuk persen di sini kan? Karena yang ditanya adalah persentase. Jadi nanti kalau ditanya yang persentase tinggal dikali 100. Dikali 100. Jadi karena frekuensi individu, jadi kalau mau persentasenya persentase heterozigot berarti 0,42 dikali 100%. Hasilnya adalah 42%. Jawabannya apa? C. Oke. Jadi itu nah. Jadi kalau misalnya ada di soal cuman diketahui cuman 1 G saja ini, cuman 1 saja frekuensinya, nah pasti satunya itu cuman ini kurang dari satunya kan, karena rumusnya kan P tambah Q sama dengan 1. Jadi kalau misalnya P 0,3 berarti Q-nya juga 0,7 sebaliknya. Karena di sini tidak ada informasi dia alel dominankah atau alel resesif. Oke? Oke, coba sekarang kita lihat yang nomor 2. Nah, di nomor 2 ini katanya di sebuah kota terdapat penderita albino sebanyak 16%. Nah, penyakit albino ini dia diturunkan secara autosomal resesif oleh gen A kecil atau gen resesif. Apa maksudnya nih autosomal resesif? Masih ingat? Di genetika. Nah, berarti penyakit ini diturunkan melalui kromosom tubuh, toh autosom. Oke? Jadi manusia yang menderita albino, bagaimana genotipnya? Masih ingat? A kecil. A kecil. Nah, berarti kalau A besar sama A besar A kecil, dia kenapa? Kalau A besar itu normal. Kalau A besar A kecil. A besar sama A besar A kecil itu sama-sama normal. Oke? Yang menderita albino itu cuman kalau dia alel A kecilnya berdua. Oke? Jadi kalau ini masih
normal. Jadi kan misalnya kalau yang A kecil berarti semua di gennya itu rusak penghasil pigmen kulit, pigmen warnanya. Sedangkan kalau ini yang A besar A kecil masih ada yang normalnya, sehingga yang normal ini masih menggantikan fungsi yang alel yang rusak. Oke? Jadi ini masih normal. Nah, ciri-ciri biasanya untuk soal-soal seperti ini, biasanya itu pasti yang diketahui itu ininya, penyakitnya, yang menderita penyakit. Ya, biasanya yang dikasih contoh itu alel yang resesif. Oke, coba kita kerja nomor 2. Oke, di sini ya nomor 2. Oke. Albino kalau A kecil berarti dia itu apa? Diwakilkan oleh apa? I atau P? Ki. I. Jadi ini kan jumlahnya adalah 16%. Berarti I kuadrat sama dengan 16%. Nah, jadi kalau I kuadrat 16% berarti 16 per 100. Jadi berapa ini? Hasilnya 0,16. Mau cari Q-nya saja. Kita cuma mau cari alel Q-nya dulu untuk dapat alel P-nya. Jadi tinggal keluar akar Q 0,16. Jadi berapa Q-nya? 0,4. Pinter. 0,4. Dapat Q-nya mudah sekali Miki dapat P-nya. Tinggal pakai yang ini Berarti P tambah Q sama dengan 1. Cari P-nya. P sama dengan 1 dikurang Q. Jadi P-nya 1 dikurang 0,4. P-nya 0,6. 0,6. Iya, 0,6. Nah, kebetulan di soal nomor 2 yang ditanya cuman frekuensi alel A. Alel A besar berarti dominan. Dia tidak minta juga berapa kayak tadi organismenya, organisme homozigot kah, heterozigot kah, atau yang lain-lain. Oke? Jadi jawabannya apa? 0,6 itu optionnya beta. Oke? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak apa-apa. Yuk, kalau ada yang mau bertanya boleh banget. Oh, ada ya? Siapa? Ini nasional quiz ada yang Oh, bagaimana? Ada yang mau bertanya sebelum kita melaju, melaju ke soal nomor 3. Jadi, oke, coba kita lanjut ke soal yang nomor 3. Oke, mana buka tempat? Ke bawah lagi, Mbak. Bilang salah. Oh, bikin baru. Tunggu dia sebentar. Potong. Ke bawah aja. Oh iya. Ini ya. Jadi, oke, saya pindah sebentar ada di filenya Soal nomor 3. Nah, persentase laki-laki buta warna di Indonesia sekitar 7%. Yang ditanyakan adalah berapa sih persentase wanita carrier sama wanita buta warna? Nah, soal nomor 3 ini lumayan agak beda sama soal yang ada di nomor 2. Karena kalau di soal nomor 2 yang ditanyakan itu ini, autosomal resesif. Jadi penyakit ada namanya penyakit keturunan, itu dibagi 2 nih pola penurunannya. Ada yang secara autosomal, ada yang gonosomal. Apa itu yang autosomal?
dari kromosom tubuh, Kak. Iya, yang gonosomal, Kromosom kelamin. kromosom seks. Hah? Ya, Kak. Yang autosomal ini tadi dibagi jadi 2. Tadi yang sudah kita bahas yang resesif, toh? Resesif berarti ada juga yang dominan. Yang gonosomal itu penyakitnya bisa terpaut di kromosom X, bisa terpaut di kromosom Y. Oke? Nah, untuk buta warna sendiri, dia itu adalah penyakit yang terpaut di sini, di kromosom X. Oke? Jadi nanti pola penurunannya beda lagi dengan yang autosomal. Oke? Sehingga misalnya genotip dari setiap orang yang menderita penyakit ini berbeda nih. Sama tadi orang yang kena albino. Kalau albino kan misalnya kayak tadi, yang A besar berarti normal. A besar, A kecil juga normal. A kecil, albino. Apa? Ini. Misalnya. Yang ini berarti albino. Sedangkan kalau untuk yang terpaut X, nanti genotipnya beda lagi nih. Coba kita lihat genotipnya. Oke. Apa kromosom seks perempuan? X. Ya, X sama X. Kalau laki-laki? XY. Y. Oke. Oke, kita set sini buta warna. Buta warna dia disebabkan gen resesif juga, gen C kecil. Oke, jadi kalau misalnya ada genotip yang kayak begini, C besar, berarti dia perempuan. Bagaimana keadaan fenotipnya? Nah, ini dia normal. Oke, sedangkan kalau misalnya begini, C besar, terus C kecil, dia normal tapi membawa sifat. Carrier. Carrier. Normal. Dia carrier. Sedangkan kalau begini, dia bawa C kecil semua, Buta warna. berarti perempuan. Warna total. Iya, buta warna. Aku singkat mana? Buta warna. Terus kalau laki-laki, kalau dia begini, Normal. iya normal. Sedangkan yang kalau begini, dia Warna. iya. Oke. Nah, nanti di sini cara menghitungnya tetap nih yang X C besar ini diwakili sama E. Sedangkan yang X kecil, C kecil itu diwakili oleh Q. Q. Oke? Nah, kita lihat di sini di soalnya, laki-laki buta warna di Indonesia itu sebanyak 7%. Ingat, laki-laki dia cuma bawa 1 X gitu. Y. Ini, XC kecil. Berarti kita sudah dapat nih Q-nya. Berarti Q-nya sama dengan 7%. Q sama dengan 7/100. Q-nya berarti berapa? 0,7. 0,07. Sekarang kita mau cari alel dominannya. Kayak di tadi. P tambah I sama dengan 1. Berarti P sama dengan 1 dikurang Q. 0,7. Nice. Berapa? 1 dikurang 0,07. Jadi P-nya sama dengan 0,93. Lengkaplah informasi kita, guys. Jadi, apa yang ditanyakan di atas? Ada 2. Disuruh cari yang persentase wanita carrier sama wanita buta warna. Kita yang ke carrier dulu. Ini persentase persentase wanita carrier. Wanita carrier berarti genotipnya C besar baru C kecil. Berarti kita bisa pakai rumus yang mana ini?
Di ini? 2 Yang mana? PQ. Iya, di pinternya 2 PQ. Kita bisa pakai 2 PQ. Berarti 2 kita kali berapa? Yang P-nya berapa? 0,9. 0,93. Terus kita kali yang Q-nya. 0,07. Berapa ini? Nah, lebih pintar kalian matematika, Pak. Berapa itu? 0,1302. Iya, 0,1 berapa? Iya, 1302. Oke, ini baru persentasenya, toh? Baru frekuensinya kan? Kita belum tahu persentasenya. Jadi kalau persentasenya nanti tinggal dikali berapa? 100%. Iya, 100%. Jadi hasilnya 13,02%. 13,2%. 11,02%. Oke. Nah, kalau melihat nih di situ kan yang ditanya perempuannya toh, perempuan yang carrier. Bisa mencari situ. Yang mana kira-kira optionnya yang bisa? Oh, ini. Antara A dan C. Sama A sama C nih. Yang depannya 13,02%. Tinggal berarti harus memang cari kianunya. Wanita buta warnanya. Oke? Coba kita cari yang presentasi wanita buta. Nah, buta warna berarti bagaimana tuh? Genotipnya. Kalau perempuan buta warna. Berarti dia bawa C kecil semua kan di setiap kromosom X-nya. Berarti kita bisa pakai yang mana? Q kuadrat. Oke, Q kuadrat. Nah, berapa kita tadi situ? 0,07. 0,07. Kita angkatkan 2. Berapa tuh? 0,0049. 0,00 banyak 0 nah 49. Mau cari Ki persennya tinggal dikali 100. Jadi berapa hasilnya? 0,49. 0,049%. Jadi mana yang benar ini antara A sama C? Apa? Alfa. Oke, tadi yang nomor 1 apa jawaban tadi? 42%. Yang ini frekuensi alel A itu beta. 0,6. Jadi tips paling paling anyar adalah memang harus hafal kini rumusnya. Harus pahami saja P tambah Q sama dengan 1. Sama kalau untuk kita mau cari organismenya, ya tinggal pakai yang ini. Ini mau tidak mau. Tidak ada lagi trik yang lainnya. Tapi setiap di soal-soal mengenai hukum Hardy-Weinberg, biasanya yang duluan diketahui itu pasti Q-nya. Ini kan Q. Ini Q kuadrat. Yang ini juga Q kuadrat. Oke? Jadi umumnya itu biasanya dia mulai dari penyakit yang pastinya sudah ini, yang gen atau alel yang resesif. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada jika. Mau pahami? Jadi ini soal UTBK 2019, ini UTBK 2019. Jadi jaga-jaga saja, siapa tahu nanti dia naik. Kan lumayan tahu benar satu soal dari ini, dari Hardy-Weinberg. Oh, satu lagi. Biasanya di Hardy-Weinberg itu dia ditanyakan jumlah orang. Nah, kalau jumlah orang, misalnya kalau di sini tuh berapa jumlahnya wanita yang buta warna. Nanti ini frekuensinya tinggal dikali sama jumlah individu yang ada di populasi tersebut. Misalnya 1000 toh, jadi kali nanti ini frekuensinya 0,0049 dikali 1000 orang. Nah, begitu nih jumlahnya wanita yang buta warna. Oke? Jadi itu yang biasanya ditanyakan. Oke. Karena sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita bakal pindah ke mata pelajaran
fisika. Oke? Oke. Oke. Eh, See you ya. Thank you. Gak ada ya, tunggu dulu tahu Kak Farah. Siapa tahu masih ada yang mau bertanya. Tadi kayaknya sempat ada yang saya dengar unmute. Boleh. Boleh, ada yang mau bertanya? Oke, kalau misalkan sudah selesai, mungkin nanti bisa tanya lewat DM Instagram Amsterdam Institute. Nanti saya langsung sampaikan ke Kak Farah ya. Ya, bisa tahu Kak Farah di mana tuh jawab nanti kalau ada yang bertanya. Semua paham semua. Oke, bisa. Sip. Terima kasih banyak Kak Farah untuk soal pembahasannya, sangat menarik sekali ya. Saya juga yang dulu belajar biologi waktu SMA jadi kayak oh iya begini caranya dulu Pale. Karena saya sudah agak lupa-lupa juga karena lama tidak dipelajari. Oke, baik. Iya, yang sekarang yang diingat materi SMA tinggal materi bahasa Inggris. Bagaimana Kak Ilham? Betul. Oke deh. Nah, itulah tadi pembahasan biologi dari Kak Farah. Ya, mungkin bisa kasih reaction dulu semua. Tepuk tangan untuk Kak Farah. Pembahasannya sangat keren sekali. Yuk, reaction dulu semuanya. Supaya tahu juga masih ada yang aktif, Kak. Oh, masih ada yang aktif. Iya. Oke, ada 50-an orang di sini, luar biasa ya. Nah, jadi memang banyak sekali yang join. Jangan sampai live-live ya, karena room Zoom ini kan juga dipakai untuk siswa belajar dan ada kapasitasnya. Jadi jangan sampai teman-teman live terus tidak bisa join lagi atau terjatuh tapi tidak bisa bangkit lagi. Ya, itu bukan tanggung jawab kami. Oke, langsung saja. Selanjutnya saya mau persilakan Kak Ahmad Fatoni. Jadi Kak Ahmad Fatoni ini mungkin sudah ada di Zoom ya Kak Oni? Udah. Oke, sudah ada di Zoom. Baik, jadi Kak Oni ini juga dulu sudah sempat membahas di part 1, part pertama, dan sekarang kita sudah kembali ke part 8, ya, karena semua materi sudah selesai. Ya, buat teman-teman yang mungkin sudah join yang pertama dulu, mungkin sudah tahu bagaimana tips dari Kak Oni, ya tentunya sangat wajib kita perhatikan ya baik-baik. Langsung saja, waktu dan layar saya persilakan kepada Kak Oni. Oke. Apa dulu pertama ya? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalkan lagi, saya Ahmad Fatoni, panggilannya Oni, tentor fisika. Jadinya kita pasti bahas fisika ya. Tidak mungkin tentor fisika bahasnya yang lain. Oke, kita langsung ke soalnya ya. Soalnya waktunya cuma 30 menit. Jadinya kita sebisa mungkin secepatnya saja masuk ke soalnya ya. Udah kelihatan belum layarnya? Yap, ini sudah kelihatan. Oke. Nah, hari ini apa yang akan coba kita bahas? Nah, setelah saya pikir-pikir, kayaknya mungkin bagus kita bahas tentang ini. Karena ini tuh soal yang sangat umum, mungkin muncul di ujian sekolah, bisa saja di SNMPTN, tapi yang lebih susah ya, SBMPTN, tapi versi yang lebih susah. Tapi dasarnya itu kurang lebih menggunakan persamaan dan logika yang sama. Nah, jadi soal ini kita baca dulu ya. Suatu medan magnet melewati loop kawat dengan jari-jari 50 cm. Jadi kita lihat di gambarnya, ada loop kawat, jadi kawatnya bentuk lingkaran gitu. Loop maksudnya bentuknya lingkaran gitu ya. Jadi ada lingkaran kawat, katanya jari-jari lingkarannya itu 50 cm. Oke. Dan kita lihat juga ada medan magnet yang digambar itu B. B kan notasi buat medan magnet ya. Medan magnet yang ke arah, ada yang tahu tidak ini, ke arah luar atau ke arah dalam? Kalau silang keluar atau ke dalam? Ada yang tahu tidak? Atau lupa-lupa ya? Ya lupa-lupa berarti ya. Karena kebanyakan orang juga memang musuhan sama fisika. Jadi silang itu maksudnya ke arah dalam ya. Silang ke arah dalam, titik ke arah luar. Kalau saya pribadi caranya ingat itu lihat spidol. Kalau kalian lihat spidol, kan ada dua ujungnya. Bentar, ada spidolnya di tas. Kalau kalian lihat spidol kan ada dua ujungnya ya. Ada ujung yang ini, ada ujung yang ini. Nah, kalau kalian lihat ujung yang ini menuju ke kalian, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti titik ya. Titik di tengah itu kalian lihat. Artinya kalau titik menuju kalian, artinya kalau sebaliknya silang, dia menjauhi kalian. Kayak gitu aja. Nah, artinya di gambar ini kita melihat ada medan magnet yang silang
Berarti menjauhi kita, kalau menjauhi kita artinya dia masuk ke dalam bidang. Masuk ke dalam kertas, ke dalam situ ya. Kayak gitu. Nah, berikutnya kita baca lagi. Jika B sama dengan 2T kuadrat minus 4 Tesla, maka arus yang mengalir pada T sama dengan 2 detik adalah bla bla bla. Nah, mungkin ada beberapa di antara kalian baru baca soalnya sudah bingung ya. Sudah bingung ini maksudnya apa. Nah, kalau gitu kita mulai saja. Kita sebelum kerjakan soalnya, kita bahas dulu apa sebenarnya yang terjadi ya. Jadi di sini ada loop yang dilewati medan magnet. Medan magnetnya tadi ada persamaannya ya. B sama dengan 2T kuadrat minus 4. Oh, minus 4T. Ah, tambahkan sedikit. 2T kuadrat minus 4T. Maksudnya apa itu? Jadi B-nya bergantung sama T, bergantung sama waktu. Jadi medan magnetnya itu berubah-berubah. Medan magnetnya itu nilainya tidak tetap, bukan cuma B sama dengan 5, B sama dengan 7, tapi B-nya sama dengan 2T kuadrat minus 4T. Dia bergantung T, berubah terhadap waktu. Jadinya apa? Medan magnet yang digambar kita ini tidak tetap nilainya, berubah-berubah. Nah, pertanyaannya adalah arus yang mengalir pada T sama dengan 2 detik. Nah, arus apa? Mungkin kalian pikir ya, arus apa sih? Arus apa yang dimaksud? Kan tadi cuma ngomongin loop, jari-jari, terus ada B yang lewati. Kenapa tiba-tiba ngomongin arus? Nah, mungkin kalian ingat, mungkin kalian lupa, mungkin saja kalian bahkan belum belajar. Tapi ada hukum di fisika yang namanya hukum Faraday. Mungkin kalian pernah dengar namanya ya, Faraday. Dia itu bilang apa? Dia itu bilang, kalau ada flux medan magnet, nggak usah bingungin. Kalau ada flux medan magnet yang melewati loop dan flux itu berubah-berubah, maka akan muncul arus pada loop tersebut. Kalau dalam kasus ini, karena ada medan magnet yang berubah-berubah, tadi kan kita simpulkan dia berubah-berubah ya, karena medan magnetnya berubah-berubah dan melewati loop ini, maka nanti di loop ini akan muncul arus. Seperti itu. Nah, rumusnya itu seperti apa? Rumusnya itu seperti ini. Seperti ini. Sebenarnya ada N-nya ya. N d flux dt. Atau kalau mau lebih jelas, N D flux per dt. sorry, tiba-tiba keputus. Entah kenapa. Bukan internet yang jelek ya, tapi memang komputernya entah kenapa beberapa minggu terakhir suka tiba-tiba putus dari Zoom, masih belum tahu kenapa. Oke, jadi bentuk persamaannya itu seperti ini. B kali A. Nah, seperti itu bentuk persamaannya. Nah, mungkin kalian malah pikir lebih bingung lagi ya. Tiba-tiba muncul rumus, tiba-tiba ada N, B, A, D, D, T, apa itu. Nah, singkatnya, N itu jumlah lilitan. Jadi loop kan, jadi loop kawat. Kawatnya kan bisa saja melingkar berkali-kali ya, berapa kali. Nah, N itu berapa kali dia melingkar. Kalau dalam kasus ini cuma ada satu loop, berarti lilitannya cuma ada satu. Berarti N-nya 1 di soal ini. B kan sudah kita lihat di soal, B itu medan magnetnya. Dan A, luas. Luas apa? Luas si loopnya. Nah, di soal ini kita tidak diberitahu langsung luas loopnya berapa ya. Tapi kalau kalian lihat gambarnya, bentuknya lingkaran. Nah, nanti kita bahas setelah ini. Nah, mungkin kalian, D, DT. D dan DT ini maksudnya apa? D dan DT ini mungkin kalian pernah lihat di matematika. Apa itu? D per DT itu namanya konsep turunan. Ah ya, turunan ya. Jadi DDT itu maksudnya turunan. Jadi maksudnya apa? Kalian ambil B, kalian kalikan dengan A, terus kalian turunkan. Itu saja maksudnya. Ambil B, kalikan dengan A, terus kalian turunkan. Habis itu dikalikan dengan N.
N. Nah, ini yang akan kita pakai, hukum Faraday, rumusnya. Nah, kalau gitu kita cari dulu masing-masing. N-nya berapa? B-nya kan kita sudah tahu ya. A-nya berapa? Nah, pertama untuk N. Tadi kan kita simpulkan ini cuma satu lilitan. Oh, berarti N-nya ya cuma satu. N sama dengan 1. Karena dia satu lilitan. Berikutnya yang B. Yang B kan sudah ada di soal tadi ya. Saya tulis ulang saja sini biar lebih jelas. 2T kuadrat minus 4T. Dan yang terakhir A. Nah, A itu kan tadi luas lilitannya. Luas loopnya. Loopnya kan bentuk lingkaran. Kita tidak diberitahu langsung, tapi kita diberitahu jari-jarinya. Nah, ada yang tahu cara mencari luas lingkaran dari jari-jarinya tidak? 2 PR 2 PR? 2 PR? kuadrat. PR kuadrat ya. Jadi PR kuadrat itu yang luas, 2 PR itu yang keliling. Hati-hati. Berarti P dikali R kuadrat. Nah, R-nya berapa? 50. Nah, 50. Tapi hati-hati, kalian jangan langsung 50 kuadrat. Kenapa? Karena jari-jari yang diberitahu di soal adalah dalam satuan sentimeter. Sedangkan fisika itu sukanya dalam satuan meter. Kalau kalian ketemu panjang dalam satuan selain meter, kalian harus ubah dulu. Berarti 50 cm harus diubah ke meter. 50 cm berapa meter? Beling-beling sekali jadi. Ada yang tahu 50 cm berapa meter? 0,5. 0,5 ya. Tinggal dibagi 100. Berarti 0,5 kuadrat. Jadinya 0,5 kuadrat berarti 0,25 kali Pi. Nah, jadi kita sudah dapat. Oke, tiba-tiba keputus lagi. Oke, jadi kita sudah dapat nih N-nya 1, B-nya itu, dan A-nya itu. Nah, jadinya kita bisa dapat nih epsilonnya berapa. Adik, minta tolong yang baru join perhatikan mic-nya ya untuk di mute. Ini direkam loh. Oke. Oke, sorry ya. Kayaknya nggak bisa pakai komputer, jadi ngomongnya tidak pakai kamera ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, jadinya epsilonnya kita sudah bisa dapat nih. Epsilon berarti sama dengan N. N-nya berapa tadi? 1. 1. Oke. Dikali D dt atau turunan dari B-nya ada di soal tadi 2T kuadrat minus T Minus 4T. dikali A-nya berapa? Dikali 0,25 kali 3,14. Nah, gitu ya. Terus kita coba kalikan yang di dalam. Ini satunya tidak usah ditulis, D dt. Yang di dalam kita kalikan 2T kuadrat. Nah, ini kita kali begini ya. Ini dikali ke situ, ini juga dikali ke situ. 2T kuadrat kali 0,25 pi berarti 0,5 pi T kuadrat. Ya kan ya? Dikurang 4T kali 0,25 pi. 4 kali 0,25 kan 1. Berarti ini sama dengan pi T. Tidak kuadrat ya. Pi T. Jadi kita dapat epsilon sama dengan D dt dari 0,5 pi T kuadrat kurang pi T. Nah, tadi kan saya bilang D dt ini maksudnya adalah turunan. Berarti yang perlu kita lakukan di sini cukup menurunkan persamaan ini. Nah, pertama ada 0,5 pi terus dikali T kuadrat. Nah, turunan T kuadrat berapa? Ada yang ingat? 2T. Berapa? 2T ya.
berarti dikali 2T dikurang Pi, turunan T berapa? 1. 1. 0. Jadinya kita dapat 0,5 Pi kali 2T, itu 0,5 dikali 2 itu 1. 1 kali Pi, ya tetap Pi, berarti ini jadi Pi T kurang Pi kali 1 Pi. Jadi kita dapat epsilon sama dengan Pi T kurang Pi. Nah, mungkin ada beberapa yang bingung ya tadi karena saya tidak jelas, mungkin lupa jelaskan epsilonnya itu apa, ya kan ya? Epsilonnya itu adalah tegangan yang muncul di loopnya, tegangan yang muncul di loopnya. Nah, berarti kita sudah bisa hitung nih. Yang kita mau kan adalah pada T sama dengan 2 detik. Berarti tinggal kita masukkan T-nya adalah 2. Berarti Pi dikali T, T-nya berarti 2 kurang Pi, atau sama dengan 2Pi kurang Pi, 2Pi kurang Pi berarti sisa Pi. Jadi saya dapat epsilonnya adalah Pi volt. Nah, jadi kita dapat epsilonnya adalah Pi volt. Tapi masalahnya bukan ini yang ditanya ya. Yang ditanya adalah arus yang mengalir. Arus yang mengalir. Tapi yang kita hitung barusan ini adalah tegangan, bukan arus. Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah mulai kebayang ini kemana. Tapi tegangan dan arus ada hubungannya tidak? Ada yang ingat? Tegangan dan arus. I sama dengan V per R. Itu lah. Nah, I sama dengan V per R, betul. Atau V sama dengan I kali R, terserah mau yang mana. Berarti dengan menggunakan ini, epsilonnya, atau mungkin biar tidak bingung, epsilonnya saya ganti V saja ya. Dan sebenarnya sama saja. V itu tegangan. V. Jadinya kalau saya mau cari arus, saya bisa pakai yang namanya hukum Ohm. Yang dibilang teman kalian tadi. Yaitu yang I sama dengan V per R. Nah, I sama dengan V per R. I sama dengan V-nya tadi yang kita hitung adalah Pi. Nah, R-nya. Nah, ini soal yang saya copy dari salah satu bank soal. Tapi kalian lihat di soalnya tidak diberitahu jari-jarinya ya. Jadi ini salah satu kesalahan pada soal. Dan bisa saja terjadi pada UTBK, soal UTBK. Karena seingatku yang baru-baru ini juga waktu saya lihat ada soal yang salah. Jadi kalau kalian ketemu sesuatu yang seperti ini, lewati saja karena kalian nanti pusing sendiri. Jadi kalau begitu saya tambahkan saja sendiri ya. Ada hambatan di sini. Jadi dengan hambatan R, R-nya sama dengan 1 ohm. Terserah, kan sebenarnya soal aslinya tidak ada begininya ya, cuma saya tambahkan saja biar bisa dikerja. Jadinya V per R, V-nya adalah Pi, R-nya adalah 1, jadinya saya dapat arusnya adalah Pi ampere. Nah, selesai. Mungkin kalian pikir, mungkin habis ini kalian pikir, Kak, ada cara lebih gampangnya tidak untuk menghitung ini? Jawabannya adalah tidak. Jadi kalau kalian mau menghitung ini, kalian memang harus melewati proses hukum Faraday, terus hukum Ohm. Proses ini tuh tidak bisa kalian skip, harus kalian lewati. Nah, tapi ada satu, bukan tapi ya. Nah, biasanya di soal seperti ini, ada pertanyaan tambahannya. Kalau ini kan cuma mencari arus. Bisa saja ditanya juga, arah arusnya seperti apa? Ya kan ya? Kan arus punya arah ya. Kalau kalian lihat loopnya ini, bisa saja arusnya arahnya seperti ini. Atau apa itu? Berlawanan arah gerak jarum jam. Atau bisa saja arahnya seperti ini. Searah gerak jarum jam. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita mencari yang mana yang betul? Nah, caranya sebenarnya pakai satu konsep lagi. Jadi tambah hukum-hukum lagi ya. Sudah 2 hukum kita bahas. 1 hukum lagi. Namanya hukum Lenz. Nah, hukum Lenz ini, jujur, pas saya SMA, saya juga bingung. Karena ini sangat aneh konsepnya. Karena bolak-balik konsepnya. Jadi konsepnya itu, kalau saya mau kata-katakan ya,
dia akan bilang arus yang muncul itu akan melawan perubahan flux medan magnet yang terjadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu kan membingungkan ya. Kalian bingung. Jadinya, saya mau kasih tahu salah satu cara, salah satu trik yang bisa kalian pakai, yang bisa membantu, supaya kalian bisa tahu langsung arah arusnya kemana. Nah, pertama, sebelum kita lakukan itu, saya tuliskan dulu dua hal. Saya sebut luar itu sebagai positif. Mungkin kalian bingung, Kak, luar positif maksudnya apa? Terima saja dulu. Terima dulu. Terus berikutnya adalah tegangan. Luar sebagai positif dan dalam sebagai negatif. Nah, buat apa? Sabar dulu. Jadi apa yang kita lakukan? Pertama kita lihat dulu medan magnetnya ke arah mana? Keluar atau ke arah dalam. Ini tadi kan kita sudah simpulkan karena dia silang, berarti dia menjauhi kita. Kalau dia menjauhi kita, dia keluar atau ke dalam bidang? Keluar. Ke dalam. Nah, ke dalam ya. Karena kalau kalian lihat kertasnya nih, menjauhi kalian kan berarti masuk ke dalam kertasnya ya, atau masuk ke dalam HP kalian. Jadi yang kita punya di soal ini arahnya ke arah dalam. Berarti apa yang kita pakai? Kita pakai minus. Terus minusnya diapakan? Kalian lihat jawaban kalian tadi yang tegangan. Yang ini. Itu positif atau negatif? Positif. Positif ya? Positif. Berarti dari sini kita dapat positif, dari sini kita dapat negatif. Positif kali negatif apa? Negatif. Nah, berarti kita sudah dapat di sini. Mungkin kalian pikir ini membingungkan ya. Kalian tidak tahu saja aslinya seperti apa, lebih membingungkan. Ini lebih enak asli. Percayalah. Positif kali negatif sama dengan negatif ya. Nah, terus kenapa? Terus apa? Nah, di sini kita tuliskan lagi searah jarum jam. Searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Berlawanan jarum jam. Nah, kalau kalian dapat hasil positif, itu berarti dia searah jarum jam. Kalau kalian dapat jawabannya negatif, berarti dia berlawanan arah jarum jam. Tadi kita dapat jawabannya negatif, berarti kesimpulannya apa? Gampang. Arusnya searah berlawanan jarum jam. Berarti arah arusnya itu seperti ini. Itu simpelnya. Nah, mungkin kalau kalian bingung, kita coba ulang lagi ya. Jadi tahap pertama yang kalian lakukan apa? Lihat arah B. Arah B-nya keluarkah atau ke dalam? Kalau keluar berarti arah B-nya positif. Kalau ke dalam arah B-nya negatif. Berikutnya apa? Lihat tanda si V yang kalian hitung tadi. V yang kalian hitung tadi tandanya apa? Positif kah atau negatif kah? Berikutnya apa yang kalian lakukan? Kalikan tanda-tanda yang diperoleh. Maksudnya kalikan tanda-tanda yang diperoleh. Kayak tadi kan kita lihat B-nya ke arah dalam berarti tandanya negatif. Yang V-nya tandanya positif. Negatif kali positif yang ini. Negatif kali positif kan hasilnya negatif. Nah, habis itu tinggal lihat tabelnya. Jadinya kalian tinggal lihat yang ini saja terakhir. Kalau kalian dapat hasilnya negatif, berarti dia berlawanan arah jarum jam. Kalau kalian dapat positif, dia searah jarum jam. Nah, mungkin kalian pikir, Kak, ini kenapa kayak convoluted, rumit, kayak rumit banget ya? Ya kan, ya mungkin kalian pikir kok rumit banget, Kak. Yang aslinya itu lebih membingungkan kalau kalian bahas konsepnya ya. Soalnya nanti kita akan melihat arah B-nya, terus nanti kita lihat arah perubahan B-nya, terus nanti arusnya itu menimbulkan B yang melawan perubahan B-nya. Nah, bingung kan? Arah B, perubahan B, arah apa? Nanti arusnya itu kalian pakai aturan tan kanan, nanti baru dapat arah arusnya berlawanan jarum jam atau searah jarum jam.
Nah, itu jauh lebih membingungkan. Nah, ini tuh jauh lebih singkat, karena kalian cukup mengecek dua hal itu, kalian kalikan, terus dapat deh hasil. Daripada kalian harus bolak-balik, putar-putar di otak kalian seperti apa, itu buang-buang waktu. Dan ini tuh bisa dipakai untuk semua soal yang tipe ini. Kalau kalian ketemu ada medan magnet yang menghasilkan arus di suatu loop. Ini tuh kalian bisa pakai. Nah, sekarang kita coba contoh deh. Bukan contoh, apa ya, exercise. Karena kita masih ada 6 menit nih. Kita coba exercise yang lainnya. Ada loop. Terus ada B yang sekarang arahnya ke arah luar deh. B-nya. Seperti bentuknya titik ya. Kalau ke arah luar. Oke. Terus B-nya, rumusnya misalnya adalah, apa ya bagus rumusnya? 2, jangan 2 lagi nih. 4T kuadrat minus 8 minus 9T. Terus pertanyaannya adalah berapa arus yang kemana arusnya ketika T 1 detik. Nah, seperti itu misalnya. Nah, apa yang kita lakukan pertama? Lihat arah B. Arah B-nya kemana? Keluar atau ke dalam ini? Nah, keluar ya. Karena titik. Keluar. Kalau keluar berarti tanda yang kita ambil positif. Nah, berikutnya adalah mungkin ini yang susahnya ya. Mungkin yang ini susahnya. V-nya, voltnya, tegangannya. Tegangannya kan tadi untuk menghitungnya agak panjang ya, seperti ini. Adakah cara singkat yang lain buat lihat tegangannya? Nah, cara singkatnya itu kalian lakukan ini saja. Kalian cukup melihat, kalian cukup lakukan, kalian cukup turunkan si B-nya. Ini salah satu cara lebih cepat. Kalian cukup turunkan B-nya saja. Itu saja yang kalian tinjau. Turunkan B-nya saja. Turunan dari B-nya apa? 4T kuadrat turunannya apa? 8T kurang 9. kurang 9. Oke, jadi kita dapat 8T kurang 9. Tapi kita mau tinjau pada T 1 detik, berarti kita masukkan 1 detik, 8 kali 1, yaitu 8, kurang 9, berarti minus 1 T setelah. 1. Nah, berarti tanda yang kita dapat apa nih? Positif atau negatif? Negatif. Berikutnya apa yang kita lakukan? Kita kalikan positif dan negatif. Positif kali negatif hasilnya apa? Negatif ya? Nah, negatif. Karena negatif berarti dia berlawanan arah. Berlawanan, kurang an, arah. Jarum. Jam. Jadi kayak gitu. Jadi arahnya seperti ini. Kayak gitu. Nah, ini jauh lebih cepat daripada kalian harus kerjakan biasa. Jadi kayak gitu. Dan ini selalu berlaku. Mau bentuk loopnya misalnya seperti ini. Seperti kurang cantik gambarnya. Seperti ini. Nah, itu. Misalnya bentuk loopnya seperti ini. Tidak apa-apa. Mau loopnya banyak gitu. Jadi lilitannya banyak, lilitannya berkali-kali juga tidak apa-apa. Ini tetap berlaku. Jadi sangat umum dan tidak terlalu sulit untuk dikerjakan dibandingkan cara biasa. Nah, satu tambahan kecil yang kita lakukan di sini itu sebenarnya tidak selalu betul. Tambahan kecil saja, tidak selalu betul. Dia tidak betul kapan? Dia tidak betul ketika bukan B-nya yang berubah, tapi A-nya yang berubah. Maksudnya bagaimana tuh, Kak? Nah, di soal yang dua soal ini yang kita bahas barusan, B-nya berubah ya. B-nya bergantung pada waktu, berubah terhadap waktu. Yang di bawah sini juga B-nya berubah terhadap waktu. 4T kuadrat minus 9T. Tapi bisa saja kalian ketemu soal yang bukan B-nya yang berubah, tapi luasnya yang berubah. Jadi loop-nya antara makin besar atau loop-nya makin kecil. Nah, kalau kayak gitu gimana? Kalau kayak gitu caranya sama. Tapi bedanya apa? Yang kalian turunkan bukan B, apa yang kalian turunkan? Luasnya. Jadi apa? Nah, jadi apa yang kalian lakukan? Yang kalian turunkan bukan B-nya, tapi A-nya. Jadi
biar lebih aman, yang kalian turunkan bukan selalu B, tapi kalian turunkan yang mana yang berubah. Si B-nya kah atau A-nya. Kalau dua-duanya berubah, berarti B kali A-nya yang kalian turunkan. Kayak gitu. Rumit? Iya. Tapi tidak serumit aslinya. Ada yang mau ditanya tidak ini sebelum kita selesai? Ada? Kalau bingung tanya saja ya, jangan malu-malu. Walaupun ada banyak orang sini, tidak perlu malu-malu. Kan namanya belajar. Tidak ada? Sudah aman Tidak ada. berarti? Oke, Ya, udah jago. berarti. Kalau Udah lilitannya jago ya. dua bagaimana bentuknya, Kak? Gimana? Kalau lilitannya dua bagaimana bentuknya? Kalau lilitannya dua, soalnya pasti kasih tahu. Jadi kalau lilitannya dua itu kalian tidak bisa bedakan di gambar ya. Soalnya gambarnya 2 dimensi. Susah kalian bedakan satu lilitan sama 2 lilitan. Jadi umumnya jumlah lilitan itu disebutkan soal. Kecuali kalau soalnya kejam ya. Masa kalian diminta untuk dikasihnya maksudnya pasti kalian diberinya gambar 2 dimensi ya. Susah kalian lihat kalau lilitannya berapa, kalau gambarnya cuma 2 dimensi seperti itu. Nggak mungkin kalian dikasih bentuk bangun 3 dimensi gitu kan ya, kalian dikasih lilitan benerannya pas UTBK. Jadi lihat saja di soalnya, aman kok. Ada lagi yang mau ditanya kira-kira? Berpengaruh itu Kak kalau misalnya flux magnetnya membentuk sudut nih Kak. Berpengaruh kalau flux magnetnya membentuk sudut. Berpengaruh. Nah, kenapa saya tidak bahas yang pakai sudut? Karena sebenarnya saya belum pernah lihat yang pakai sudut yang terlalu gila-gilaan pakai sudut gitu ya. Tapi aslinya ada sudut yang biasanya harus kita tinjau. Bedanya nanti di mana? Bedanya nanti di sini bukan BA tapi BA cos atau sin. Cos. Oh. Sin theta. Cos ya. Tergantung sudut yang mana yang kalian tinjau. Cos theta biasanya ya. Jadi tambahan cos theta. Kalau ada sudut yang dibentuk. Oke, udah jelas kira-kira? Atau ada lagi yang mau ditanya? Tidak ada? Oke, kalau begitu, itu tadi ada yang ngomong? Tidak ada Kak, tidak ada. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanya, kita selesai dulu. Susah juga ya menjelaskan suatu soal sampai sedetail mungkin dalam waktu 30 menit. Jadi udah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, semoga ilmunya bermanfaat. Kembali lagi ke Farid. Terima kasih Kak. Oke. Baik, terima kasih untuk Kak Oni sudah menjelaskan satu soal. Jadi memang soal fisika seperti itu ya kalau dijelaskan, karena biasanya satu soal fisika itu bisa terkait beberapa bab langsung sekaligus dari yang materi SMA yang mungkin kita pelajari ya. Jadi wajar kalau misalkan memang fisika kita tidak bisa terlalu banyak bahas soal dalam satu kali sesi ini, tapi semoga apa yang dijelaskan itu bisa tetap kita ingat ya sampai nanti tes. Karena sekali lagi yang penting dari belajar itu bukan hanya masalah durasinya lama atau tidak, tapi masalah kualitasnya. Apakah kita betul-betul paham bisa memetik sesuatu dari belajar tersebut atau tidak. Ya, jadi lebih baik belajar setengah jam, tapi memang betul-betul ada yang kita ingat. Nah, daripada kita belajar berjam-jam tapi ujung-ujungnya nanti lupa lagi pada saat lihat soal materinya. Oke, baik, terima kasih adik-adik sekalian yang sudah join malam ini. Semoga adik-adik bisa mendapatkan manfaat dari sesi kita kali ini.